Malam itu menjadi malam pertama kami berkemah lengkap. Tanpa ada yang ngotot dan adu argumen mau pisah. Di malam gelap itu, 8 calon pendaki Gunung Semeru duduk berkeliling dengan kesibukan masing-masing. Kami sempat menyebut nama rekan Don Hasman, MK225, UI, yang pernah mendaki sendirian ke Semeru lewat jalur selatan via Pos Tawon Songo, kalau tidak salah akhir tahun 1967. Juga saya ingat, kalau tim Wanadri juga sudah mendaki Semeru sekitar tahun 1968. Suhogi juga tahu. Tapi dia bilang, makanya tim kita lewat jalur ayek-ayek yang jarang dilewati tim orang lain. Gua juga tahu kabar Don Hasman dan Wanadri sudah mendaki di Gunung Semeru, kalau tidak salah waktu memanjat tebing Gunung Gede, gue ketemu Don Hasman dan Remi Cahari dari Wanadri. Awal tahun 1969. Perkemahan malam itu di tepian Ranukumbolo, di bawah tetesan gerimis dan kabut berat, tapi kadang campur tumpahan air deras. Kami berdelapan membentuk kelompok kecil. Di situ Ogi menjadi sentra perhatian dengan segala kilahnya soal lagu dan musik yang menurutnya universal. Khususnya dia suka mendengarkan lagu-lagu rakyat. Terutama senandung negro spiritual song yang melantunkan pekikan protes terhadap tikaman tindakan diskriminatif yang mendera di Amerika Serikat, juga Afrika Selatan. Hogi sempat mengulang lagu protes barisan pelayat Dr. Martin Luther King Jr. pada hari pemakamannya 4 April 1968 di Tennessee. Ya lagu I Shall Overcome yang sempat populer sekali pada acara masa prabakti mahasiswa FSUI sampai tahun 1972. Malah Hogi dengan suara falesnya memancing-mancing dengan lagu patriotisme kaum pendemo We're Fighting for Our Freedom. Lagu ini waktu demo gerakan pasifis dengan duduk-duduk dan nyanyi-nyanyi di Columbia University tahun 1968, mereka protes Perang Vietnam. Ingat lagu San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, di konser Monterey Rock Festival di Monterey, California. Yang dipopulerkan Scott M. McKenzie? Itu juga lagu protes yang terkenal sebagai lagu kebangsaan kaum hippies yang ngeganja. Kira-kira begitu ucap Hogi yang sangat hafal lagu-lagu sakti tapi kalau nyanyi suaranya fales abis. Malam itu malam berkumpul yang enak. Kami siap-siap tidur sekenanya, untuk menyambut esok pagi hari. Rencananya kami akan mencari jalan setapak yang pas untuk menanjak ke puncak Semeru. Kita harus lewati lagi jalan lumpur bekas areng dan debu sisa kebakaran hutan pinus, ucap Herman yang meminta kami jaga kondisi, termasuk tidur lelap. Karena esok hari akan melintas di jalur ceprot-ceprot, alias akan lewat lintasan lumpur arang di Cemoro Kandang. Udah deh, istirahat pade. Elu harus carmuk deal, ya cari muka, mau dilantik kagak, begitu teror Wiwik dengan selang bahasa gaul zaman 1969. Masih berupa pemenggalan kata atau akronim menjadi suku kata tunggal. Sebagai peristiwa rutin, pendaki gunung pasti memanfaatkan keremangan dan sepinya pagi hari berkabut untuk urusan ke belakang dan besar-besaran, yang bahasa halusnya, bab. Saya pun bersiul-siul untuk menahan mulut yang gemetaran kedinginan, lalu mencari lokasi agak jauh dari kemah, untuk menggali lubang di balik semak yang penuh tetesan embun pagi dingin. Memanfaatkan hari remang-remang untuk bersembunyi sejenak. Sambil mengentengkan badan dan bikin sehat pencernaan, begitu kata dokter. Antara ingat dan lupa, seusai beres-beres di peturasan alam terbuka, di kejauhan saya melihat sesosok hewan berkaki 4, sedang jalan gontai dan anggun sekali. Apakah itu monyet? Tapi kok rendah dan badannya panjang. Apakah anjing kampung, tapi kampung kan jauh dari Ranukumbolo. Mata saya fokuskan lebih tajam lagi. Ya ampun, itu seekor macan tutul dewasa. Badannya makin jelas polanya, kelihatan bulu coklat dengan tutul-tutul hitam. Macan itu berjalan menjauh sendirian, berjalan sendiri tanpa ada teman ataupun keluarga macan yang bergabung. Tides kemudian muncul setelah berenang sendirian di Danau Ranukumbolo yang indah dan banyak belibis liar. Idan muncul setelah sholat subuh. Hogi terlihat tertarik. Lalu bertanya kemana arah macan tutul itu berjalan menghilang. Sebagai pencinta berat binatang peliharaan dan satwa liar, saya tahu karena pernah pegang-pegang anjing kampung peliharaannya termasuk seekor monyet jompo. Hogi kalau tidak salah mengajak Wiwik meninjau ujung hutan. Katanya mau melihat, siapa tahu ketemu macam tutul asli Semeru. Yang buas itu manusia. Macan liar pasti takut didatengin orang, percaya nggak?
Formasi tim dibentuk lagi, Herman dan Tides berjalan di muka dengan Freddy dan Idan. Hogi mengikuti berbarengan dengan Maman. Meninggalkan saya dan Wiwik yang berjalan paling belakang. Herman pun meminta tim memperhatikan tanda yang ditinggalkannya, berupa bacokan 3 takikan pada kulit pohon, atau tumpukan 3 buah batu sebagai arah jalan. Zaman itu zaman susah buat pendaki gunung. Kami membawa kompas prismatik, namun tidak melengkapi diri dengan peta topografi berskala besar. Herman memodalkan peta Belanda tahun jebot, ya peta topografi tahun 1928 dengan kata-kata legenda yang hanya dia dan Tides saja yang mengerti. Selewat hutan lumpur, ceprot-ceprot, di kaki Gunung Kepolo itu, tim Mengaso dan 3 pentolan pendaki gunung ini berjalan barengan. Katanya mau mencari rintisan jalan risk-cross ke arah puncak gunung. Saya ingat hanya disuruh Mengaso dulu, menanti kedatangan Tides dan Herman yang lagi survei. Cuaca tetap gerimis dan gerimis besar, musim penghujan di zaman itu ngepas waktunya di tengah bulan Desember. Badan kami semuanya kuyup tersiram air hujan. Tidak ada yang pakai mantel hujan, kecuali lembaran ponco atau jas hujan tentara yang serbaguna. Idan. Saya masih ingat, selalu mengenakan topi rimba dan gayanya memang maco dalam istilah anak gaul zaman sekarang. Menjelang sore ketiga senior plus Maman bergabung ke tim induk tempat kami para cacing pisang menunggu. Gi menuturkan mereka sudah menemukan lorong di tengah semak belukar yang ternyata pintu masuk rintisan ke hutan arah atas.